Setiap harinya, lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Berikut ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan terakhir pencemaran tanah. Di dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, bahkan memasak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain. Berdasarkan sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber yang secara langsung dan sumber secara tidak langsung. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulan pencemaran air adalah mencoba dan mengurangi efek berbahaya, hemat air, pengolahan limbah yang lebih baik mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke dalam air, dan yang terakhir kita dapat menggunakan produk yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer penyebabnya langsung dari polutan, sedangkan pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi kimia dari partikel-partikel polutan. Nah, secara garis besar, pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Contoh dari pencemaran alam yaitu letusan gunung api yang menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar, dan otomatis berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Contoh dari penyebab aktivitas manusia seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Adapun dampak dari pencemaran udara yaitu yang pertama kualitas udara yang menurun, yang kedua letusan gunung berapi, yang ketiga timbulnya efek rumah kaca, dan yang terakhir adanya penggunaan produk pendingin ruangan. Nah, untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, bersepeda dan berjalan kaki. Yang kedua, tidak membakar sampah secara sembarang. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok. Dan terakhir, membatasi pemakaian listrik secara berlebihan. Nah, yang terakhir ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan penambahan bahan kimia beracun atau polutan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah, sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi manusia ataupun ekosistem. Polusi tanah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang penting kita hadapi. Adapun penyebab pencemaran tanah terdiri dari dua sumber utama, yaitu pertama antropogenik atau buatan manusia, dan yang kedua penyebab alami. Kontinen buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah, yang terdiri dari berbagai macam kontaminan bahan kimia, baik organik maupun anorganik.
Mereka bisa mencemari tanah baik sendiri atau dikombinasikan dengan beberapa kontamin tanah alami. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat. Nah, yang kedua ada polutan alami, yaitu proses alami yang menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Pencemaran tanah selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang sangat beragam. Oleh karena itu, pencemaran tanah dapat dibagi menjadi 5. Berdasarkan tipe polutannya, yaitu yang pertama ada biopolutan. Yang kedua, aktivitas pertanian. Yang ketiga, radioaktif. Yang keempat, limbah urban. Dan yang kelima, limbah pembuangan industri. Adapun dampak dari pencemaran tanah, yaitu berdampak pada kesehatan. Nah, adapun pencegahan yang dapat dilakukan dari pencemaran tanah, yaitu yang pertama menghindari aktivitas pertanian yang berlebihan, yang kedua melakukan penjelajahan tanah, dan terakhir bioremedi.